Ngirim. Ini. Bulat jam bulat kabel. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukuriyati wa ali baitil kiram khususan ma'alifatul kitab Syekh Hamid Kurdi, Syekh Muhammad Dawai bin Umar, kana Syekh Bashir Asyari Tabuiram Jafar, Syekh Alwi, Syekh Anwar, Syekh Mansur, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Abdul Jabari bin Murak Syarah, Syekh Abdul Rahim Baita, Jami Masyaikina kullihim wa walidina, nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim wa amintana bi'asrarihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilmi. Sahil lana wa fadlika wa 'alaina bi khaza'in rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Malam ini masih pembahasan tentang al-karamah, keramat para wali-wali. Sebagaimana diketahui pembahasan yang kemarin, keramat itu amrun khariqun lil ma'adat ghairu maqrunin bi da'wan nubuwah wala huwa muqaddimatun laha. Keramat itu, saudaraku, adalah sebuah perkara yang menyalahi kebiasaan, menyalahi adat, yang tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian, dan juga dia bukan sebuah ciri, bukan muqaddimah, ya, bukan tanda-tanda kenabian. Nah, keramat ini, amrun khariqun ini akan tampak pada seseorang hamba Allah yang saleh, ya, yang baik-baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahwa seorang wali itu mahfud, tidak maksum. Kalau Nabi maksum, tidak melakukan dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makruhat pun tidak melakukan. Tapi kalau Nabi, kalau wali, dia mahfud. Artinya beda. Kalau mahfud bisa jadi dia tergelincir dalam kesalahan, namun ketika dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Baik, kemarin sudah diceritakan tentang keramatnya Siti Maryam yang ketika beliau berkhulwat, ya, ada buah-buahan di dalam kamarnya. Ceritakan itu panjang lebar di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang buah-buahan tersebut ada bukan di musimnya, gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang keramatnya kisah Asyib bin Barkhoya. Wa kada kisatu Asyib waziri Sulaiman. Waziru Sulaiman fi arsi Bilqis wa hiya annahu lamma raja'at rasulun Bilqis ilaiha min indi Sulaiman qatat lahu. Kan Ratu Bilqis ini sempat dapat kiriman surat Nabi panjang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dibawa sama burung pelatuk, burung budruk yang dijatuhkan ke kamarnya. Itu isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Nabi Sulaiman. Jangan kau melakukan kesombongan, datanglah dalam keadaan pasrah menjadi orang-orang yang muslim. Diajak supaya tunduk di kerajaan Nabi Sulaiman dan juga mau masuk Islam. Begitu suratnya kurang lebih isinya. Nah, kemudian saudaraku, itu Bilqis mendapatkan surat tersebut musyawarah dengan pembesar-pembesarnya. Ini gimana nih? Ini ada surat seperti ini. Kata pembesar-pembesarnya, penasihatnya, kita kan kerajaan besar, kita perangi saja. Kata Bilqis, nggak begitu, ya. Kita sedikit dulu, ya. Ada kasih pendapat, begini aja, ya. Kita kasih hadiah, begitu, ya. Oke, sepakati kasih hadiah lah. Banyak hadiah-hadiah dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman. Bahasa kita mah, ya, biasa untuk ngademin, ya. Nah, ketika utusan Bilqis tersebut datang ke Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang begitu banyak, Nabi Sulaiman tersenyum. Ya, kisahkan, kamu apa-apaan begini? Kamu gak lihat dengan kekuasaan yang aku miliki? Udah pulang mana? Bilangin, kalau nggak datang akan saya lantakkan kerajaannya. Begitu. Ya. Ketika utusan Bilqis ini pulang kembali dari Nabi Sulaiman, ya, apa kata dia? Kata utusan tersebut bilang sama Bilqis, qad araftu wallahi ma hadza bi malikin wa malana bi taqatin. Tuan Ratu, ya, demi Allah, ini mah bukan raja biasa. Bukan main-main ini mah, katanya. Wa malana bi taqatin. Kayaknya kita nggak bakalan kuat, ya, melawan Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang begitu hebatnya. Kita gini orang jin semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Setan juga begitu. Udah, akhirnya kata Bilqis, "Faba'asat ila Sulaiman, anni qadimatun ilaika bimuluki qaumi hatta anzura ma amruka wa ma tad'u ilaihi min dinika." Bilangin utusan lagi, saya akan datang ke sana, ya. Akan datang dengan beberapa raja-raja yang kecil. Jadi Bilqis ini raja besarnya, ya, pusatnya itu adanya di Yaman. Kan bawahannya ada tuh raja-raja kecilnya, dibawa semua, ya. Saya mau lihat, memperhatikan, ya, ajakan dia untuk masuk Islam.
Kemudian summa amarat bi'arsiha faja'alathu dakhila sab'ati abwabin dakhil al-qasri wa qasruha dakhilu sab'ati fusulin wa aghlaqat al-abwaba wa ja'alat 'alaiha harasan yahfadunahu. Ketika sebelum berangkat, ya, dia perintahkan kepada semua yang ada di kerajaannya, ya, untuk jaga singgasananya. Itu singgasananya para jamaah di dalam sebuah gedung, ya. Gedung tersebut, ya, dipagar dengan gedung lagi, bahasa kita tembok lagi, kurang lebih ada 7 pintu untuk masuk ke posisi ars itu, apa, singgasana. Dan setiap pintu dijaga oleh penjaga. Di pintu dikunci, dijagain. Kata Bilqis, maqalat liman khalaqat ala sultaniha ihtafid bima wakaltuka bisarir mulki. Kata Bilqis bilang sama wakilnya yang menjadi wakil kerajaan. Kan yang begini, kerajaan nggak mungkin kosongkan, ditungguin lah, ya, sebagai wakil. Jagain nih singgasana saya wakilkan kepada kamu. Jagain, jangan sampai ada orang masuk satupun, ya, sampai saya pulang lagi ke sini. Jadi Bilqis bilang, umumin kita mau berangkat. Kalau sekarang mungkin pakai trompet, ya, kerajaan ya, ditiup trompet kencang. Kalau mau berangkat raja dengan bala tentara, ya, diumumkan, ya, berangkatlah mereka. Siap-siap. Berapa pasukannya? 12.000, ya. Isna asal alfan dengan mulukil Yaman. 12.000 dari raja-raja Yaman, raja-raja kecil. Satu raja ini, ya, dia bawa 1.000 pasukan. Woi, banyak sekali, ya, banyak sekali. Wa kana Sulaimanu rajulan muhiban la yubtada'u bisain hatta yakuna walladhi yas'alu anhu. Posisi Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, seorang raja yang berwibawa. Tidak akan dilakukan sesuatu sebelum ada perintah beliau. Begitu. Jadi gak berani orang ngomong tanpa dimulai Nabi Sulaiman. Gak berani melakukan apapun tanpa ada perintah Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman, ya, keluar duduk di singgasananya. Dia melihat ada kebulan asap di kejauhan. Kata Nabi Sulaiman, "Mahada? Ini apa ini? Di jauh ada kebun-kebun nih, ya." Faqila lahu Bilqisun waqad nazalat inna ala masirati farsahid. Oh, itu tentara Bilqis yang mau datang ke sini yang kemarin diundang. Kan kalau datang pasukan tuh pada ngebul kan, berkuda yang jalan abu-abu itu. Ukuran 1 parsah, 1 pos, sudah kelihatan pergerakannya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman bilang sama pasukan-pasukannya, sama bala tentara, sama pembesar-pembesarnya, duduk di singgasana. Apa kata beliau? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai pembesar-pembesar, kita pejabat-pejabat yang ada di sini, yang hadir di sini, ya. Siapakah kalian yang bisa mendatangkan kepadaku singgasananya Bilqis sebelum dia datang kepadaku masuk Islam? Kata Bilqis, bahasa kita mah, ayo siapa yang bisa datang? Singgasana Bilqis sebelum dia datang dengan pasukannya. Ada yang begitu. Nah, ini tujuannya ini Nabi Sulaiman bilang begitu untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, ya. Sebagian daripada kekuasaan Allah yang dikhususkan kepada Nabi Sulaiman berupa keanehan-keanehan, ajaib-ajaib yang menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan dengan kebenaran dakwah Nabi Sulaiman. Jadi ingin menunjukkan, bahasa kita mah, buat Nabi ini, ya, pengen buat tunjukin
kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Dibilang begitu, ada yang ngacung. Qala ifritun minal jinni. Ifrit ngacung, golongan daripada jin. Wa al-maridu al-qawiyyu, jin yang nakal ya. Tinggi derajatnya, yang nakal, yang kuat, rosok, kuat, perkasa. Apa? Dia bilang, ana atika bihi qabla an takum min maqamik. Sediko Tuhan, saya siap mendatangkan itu singgasana Bilqis sebelum Tuhan berdiri dari tempat Tuhan. Allazi tadlisu fil qada, bukan berarti duduk berdiri langsung ada, bukan begitu. Dan lihat tafsirnya, wa huwa minal ghadati ila nisbil nahar. Tuh. Ini Nabi Sulaiman punya kebiasaan begini kalau pagi. Ya, duduk ya. Bahasa kita mengantor nih, duduk ya. Banyak urusan nih kan rakyat ini. Nah, ya urusan ini diputuskan segala macam. Tengah hari lah. Nah, zohor selesai tuh urusan dia. Kurang lebih setengah hari. Itu pengertian dia duduk, bangun, menyelesaikan urusan-urusan. Bukan duduk kemudian bangun datang, bukan begitu. Kalau nggak ngaji tafsir nggak nyampe. Jadi duduk pengertiannya ngantor lah. Nah, sampai selesai urusannya, urusan rakyat. Setengah hari bangun. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kurang lebih saya akan datangkan itu singgasana Bilqis. Tuhan duduk, bangun, sudah ada. Hebat nggak tuh? Ya, ibrik juga. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku untuk mendatangkan itu singgasana dalam keadaan selamat tanpa cacat pun sedikit pun. Sungguh aku termasuk yang kuat untuk membawanya. Aminun, dan dapat dipercaya. Ya, alamafi minal jawahir wa ghairiha, atas apa yang ada di singgasana tersebut. Kan singgasananya bukan sekadar emas, Pak. Di pinggir-pinggirnya itu ada jamrut-jamrut ya, berhiaskan berlian-berlian. Kalau dikopek sedikit ya tuh, dikopek satu aja seumur hidup itu kita ya, bisa mencukupi seumur hidup. Kata dia ya, amin ya, laqawiyyun aminun, dapat dipercaya. Bahasa kita mulus, mau saya datangin nggak ada sedikit pun cacat. Bahasa dia. Qala Sulaiman alaihissalam, uridu asra'u min dzalika. Atau kelamaan setengah hari mah. Sulaiman, ayo, siapa yang bisa? Saya pengen lebih cepat dari itu. Kata Sulaiman. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini cerita tentang seorang wali yang punya keramat. Berkatalah seseorang yang ada di sisi Nabi Sulaiman, seorang hamba Allah yang punya pengetahuan tentang kitab, yaitu kitab Taurat ya, Jabur ya. Wa huwa Asifun bin Barkhaya katibu Sulaiman. Asif bin Barkhaya, sekretaris Nabi Sulaiman. Manusia biasa bukan dia, tapi ahli kitab, ulama ya, kiai. Maka memang ulama rata-rata wali itu dipegang sama ulama, Pak, karena mereka berpengetahuan ya. Rata-rata kalau wali enggak pesantren pasti dididik dulu sama Allah Subhanahu wa taala ya, jadi paham. Tapi rata-rata ulama itu pemegang mandat kewalian. Nah, kembali lagi. Beliau ini Asif bin Barkhaya, siddiqan aliman bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Beliau orang yang jujur, siddiq dan alim, tahu ya rahasia Ismul A'zam alladzi idza dunya bihi ajaba wa idza sula bihi a'ta. Ismul A'zam ini nama Allah yang agung, yang kalau berdoa dengan nama tersebut langsung tasbih, dipenuhi, dijabah. Kalau diminta maka akan dipenuhi. Ya, pengen Ismul A'zamnya ya, udah diam aja lah. Saya kasih lah.
Ya. Kata Asif bin Barkhaya, ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan itu sehingga sana Bilqis ya sebelum Tuan berkedip. Ya. Coba sebelum mengembalikan mata Tuan. Ya. Tuan berkedip sudah ada. Nah ini pun perlu ditafsiri, bukan seperti ngedip begini langsung ada begitu, bukan ya. Ai basaruka maksudnya pandangan kamu. Qala Sulaiman, qala li Sulaiman. Asif bilang begini nih maksudnya nih. Ya. Nabi Sulaiman sekarang begini aja. Ya, pandang mata engkau sepanjang pandangan ya. Kemudian nanti bahasa kita jangan ngedip selama terus, yang lama nanti baru ngedip enggak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman memandang ya sampai ujung pandangannya ya ke arah Yaman. Ke arah Yaman. Karena memang posisinya itu ada Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman posisinya di Palestina. Nah, ketika Nabi Sulaiman memandang ke kanan begini nih, kayak kita melotot sama begitu. Asy bin Barkhaya menarikkan tangan ya, berdoa. Allah utus malaikat untuk membawa itu singgasana. Itu hebatnya. Doanya pendek. Dibawanya bukan lewat langit tapi lewat tanah. Ya keramat nih, nggak boleh dipungkiri. Ini mah kisah di Quran. Maka termasuk keramatnya Sultan Mansur Cikadun. Dongeng kisah tapi memang ada benar. Waktu pulang dari Mekah, kisahnya kan bareng dengan Syekh Muhyiddin, Syekh Muhyi Pamijahan, ya. Kisahnya begitu, Syekh Muhyi lewat angkasa terbang, sementara Sultan Mansur Cikadun lewat tanah. Biasanya begitu kan? Nah muncullah di Cikadun, ya. Itu keluar air tuh, bekas munculnya itu. Kisahnya begitu. Itu kalau wali bersama Quran itu bisa banjir daerah Banten. Nah sekarang kemudian jadi batu itu. Kisahnya demikian. Dan ini nggak bisa dipungkiri, keramat itu ada seperti itu. Nah kalau saya Muhi dia terbang lewat atas, katanya dongengnya sambil ngerokok. Ya. Maka ketika kemudian saat terbang sambil ngerokok, tiba-tiba dia gelap. Dia matiin rokoknya, terang lagi. Maka sejak itu beliau sendiri mengharamkan rokok buat dia. Maka area Syekh Muhyi ya, dari mulai jembatan, dari mulai menjelang masuk sudah tidak ada boleh yang merokok di situ. Dalam rangka menghormati beliau. Begitu. Ya. Luar biasa ini. Ya. Itu malaikat malaikat membawa itu singgasana Bilqis lewat tanah. Ya, muncul di depan Nabi Sulaiman. Terbuka itu tanah, muncul dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jarak antara Yaman ke Palestina kalau jalan kaki Sahra ini 2 bulan. Lama. Itu sekejap langsung ada. Falamma ra'ahu mustaqiran innahu qala, maka tatkala Nabi Sulaiman melihat ya di sisinya sudah maujud ada berupa singgasana Bilqis, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang? Ada min fadli Rabbi, ini sebagian daripada anugerah Tuhanku. Ya. Tuh tulisan ini hadal pandrobi, ada ini sering keliling-keliling tuh di mobil siapa tuh? Tanyain tulisannya hadal min fadli Rabbi, ini sebagian daripada anugerah Tuhanku. Jadi nggak capek itu datangnya, sebab itu mobil datangnya lewat berkah, nggak usah capek gitu ya. Hadiah dari orang tua gitu ya. Ala min fadli Rabbi. Demikian ya, Masya Allah. Itu keramat. Ayat lanjutannya, lihat luani
ashkuru am akfur, agar dia Allah menguji kepadaku, ya, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur akan nikmat Allah. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Siapa yang kufur akan nikmat Allah, Allah enggak butuh, Allah kaya, ya, enggak butuh syukur dia. Allah juga karim, maha mulia. Nah, ini kisah ini membantah, ya, kalau ada orang-orang yang tidak percaya dengan keramat kewalian, ya, maka wali-wali kemarin, ya, tidak akan pernah putus, ya. Banyak wali tersebut 124.000 dan madadnya juga tidak akan putus. Terus ada pertolongan-pertolongan ketika dipinta. Demikian teman-teman sekalian, para jamaah yang saya hormati, kisah keramat tentang Asyif bin Barqayyah, bukan nabi tapi hamba Allah yang soleh, ya, keramatnya seperti itu. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Rasulullah Muhammad.